Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membuat sweet potato bread atau kalau saya bilangnya ubi aspal. Ubi asli tapi palsu. Makanan ini unik banget, jadi kita kayak makan ubi beneran tapi sebenarnya bohongan, tapi tetap ubi gitu. Makanan ini juga termasuk yang viral di Korea, cuman memang nggak seviral garlic cheese bread. So, daripada kalian penasaran, langsung aja tonton videonya sampai habis. Jangan di-skip-skip ya, dan jangan lupa recook. Berikut adalah bahan-bahannya. Catat ya. Langkah-langkahnya, pertama, masukkan air, sejumput garam, gula pasir, margarin, panaskan kompor dan aduk-aduk hingga margarin meleleh. Matikan kompor dan masukkan tepung tapioka. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Dan di sini saya tambahkan sedikit air lagi agar tidak terlalu kering adonannya. Kalau suhunya sudah turun, sekarang masukkan sedikit vanili sekitar setengah sendok teh. Lalu masukkan tepung terigu, tepung ketan putih, 1 butir telur. Aduk-aduk hingga semua komponen tercampur rata. Di step ini kita memang perlu effort yang sangat luar biasa karena adonannya sangat lengket. Untuk menjadi kali, saya tambahkan 5 sendok makan terigu. Tapi nggak sempat ke-record, maaf ya. Dan ini dia hasilnya setelah kalis. Kita banting-banting sebentar untuk meyakinkan diri apakah dia benar-benar sudah kalis apa belum. Setelah itu, kita istirahatkan sekitar 1,5 jam. Sambil menunggu, kita siapkan dulu isiannya. Tambahkan ubi yang sudah ditumbuk halus dengan setengah sendok makan margarin. Kemudian kental manis sesuai selera hingga mencapai tingkat kemanisan yang kalian inginkan. Aduk-aduk hingga rata lalu sisihkan. Kembali lagi ke adonan roti yang sudah kita istirahatkan tadi. Ini dia hasilnya. Memang tidak mengembang ya, tapi permukaannya jauh lebih lembut. Adonannya saya bagi menjadi 8 dengan berat masing-masing sekitar 30 hingga 34 gram. Mohon maaf sekali lagi ini nggak ke-record. Ambil satu adonan lalu pipihkan dengan rolling pin. Atau bisa juga langsung pakai tangan seperti ini ya. Pastikan sebelumnya tangan kita benar-benar bersih. Kemudian isi dengan isian ubi yang sudah kita siapkan tadi. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Nah, kalau udah, tutup kembali dan bentuk adonan menjadi seperti ubi. Dan ini adalah variasi isi selain ubi. Ini saya menggunakan pisang rebus yang sudah ditambahkan dengan kental manis seperti yang ubi tadi. Kenapa pakai pisang rebus? Karena kalau pisangnya nggak direbus, itu akan teroksidasi ketika ditumbuk. Dan dia akan berubah warna menjadi kecoklatan, sehingga kurang cantik dan kurang estetik. Ini dia hasilnya, kita sisihkan terlebih dahulu ya. Next, kita akan menyiapkan taburannya. Karena saya kesulitan mendapatkan tepung ubi ungu, jadi alternatifnya saya gunakan minuman serbuk anggur. Yang penting rotinya itu akan berwarna ungu. Saya menggunakan 2 merek, yaitu Nutrisari dan Just Juice. Dan ternyata setelah dituang, warnanya jauh lebih cantik yang Nutrisari. Jadi saya menggunakan 2 saset Nutrisari dan 1 saset Just Juice. Balurkan masing-masing adonan roti dengan minuman serbuk hingga tercampur rata ke seluruh permukaan. Setelah didiamkan agak lama, warnanya itu akan lebih keunguan dan lebih pigmented menempel pada adonan. Itu karena minuman serbuk merupakan produk enkapsulasi yang apabila terpapar udara luar, maka kadar airnya akan meningkat sehingga membuatnya menjadi lembab. Ingat, udara di sekitar kita itu juga mengandung uap air.
Di tahap ini saya akan menyalakan oven, jadi kita preheat dulu ovennya selama 10 menit agar panasnya stabil ketika adonan akan dipanggang. Kembali lagi ke adonan, sekarang kita tata adonan roti di atas loyang yang sudah saya lapisi dengan baking paper. Ini totalnya cuma 7 karena yang satu adonan tadi bentuknya sangat-sangat absurd, jadi nggak saya masukin. Panggang di oven tangkring sekitar 19 hingga 20 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa ditukar posisinya pada saat separuh waktu pemanggangan. And finally, ini dia sweet potato breadnya. Dari jauh udah mirip sama ubi aslinya kan ya? Menurut saya ini warnanya cantik banget, lebih cantik daripada yang menggunakan tepung ubi ungu karena lebih nempel dan lebih nyatu. Sekarang saya mau coba perlihatkan bagian dalamnya ke kalian. Tuh, lihat isinya penuh, bagian kulit luarnya itu kering dan dalamnya itu moist. Jadi ini memang beda dengan tekstur roti pada umumnya yang lembut. Karena kita menggunakan campuran tapioka dan ketan putih sehingga teksturnya itu agak sedikit kenyal dan agak sedikit kering. Tapi ini merupakan paduan yang cocok menurut saya karena isian dalamnya itu sudah lembut dan manis sehingga saling melengkapi. Plus ada rasa asam manis dari minuman serbuk anggurnya, jadi bikin tasteful banget. Ini bisa jadi alternatif buat kalian sarapan atau enggak lunch. Kalau kalian bosen dengan makan makanan yang berat seperti nasi, mie, dan lain sebagainya. Atau enggak jadiin cemilan di sore hari saat kita bersantai dengan keluarga. Kalau kalian tambahin cream cheese seperti ini, pastinya bakal lebih mantep lagi ya. So, kalian wajib banget cobain sendiri di rumah buat seru-seruan atau enggak buat yang lagi pengen makan makanan yang unik-unik. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. I'll see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.